Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 626. Pada hari berikutnya, Jack dan Selena baru saja selesai sarapan ketika Ben berjalan ke arah mereka. Dengan kepala tertunduk, Ben berdiri diam di depan mereka sebelum dia bergumam, "Kakak ipar, kakak, ada yang ingin kukatakan kepada kalian. Bisakah kita bicara di luar?" Jack dan Selena saling memandang dan bertanya-tanya apakah suasana hati Ben telah membaik. Mereka mengangguk dan berjalan keluar bersama Ben. Begitu mereka melangkah keluar ke halaman, Ben kemudian berbicara, "Saya bermaksud mendapatkan pekerjaan, tetapi saya tidak berpendidikan tinggi, jadi saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan. Saya memang berencana untuk membuka toko, tetapi saya juga tidak punya uang." Ben berhenti sejenak sebelum dia mengangkat kepalanya dan menegaskan, "Saya seorang pria, bukan pecundang di mata orang lain. Saya juga ingin tumbuh lebih dewasa. Sekarang saya menyadari, saya telah menjadi bajingan total yang hanya tahu untuk bermain-main dan menganggap remeh semua hal. Ketika keluarga kita miskin, dan saudara perempuanku memungut sampah hanya untuk mencari nafkah, saya mengambil uang yang kamu peroleh hanya untuk bermain video game." Jack dan Selena saling melirik, menyadari bahwa Ben telah dewasa dalam semalam. Dia mampu merenungkan tindakannya, dan menilai mereka dengan hati-hati. "Aku bahkan tidak punya kekuatan untuk meninju orang yang mencuri kekasihku," sembur Ben. "Aku bahkan tidak bisa memenangkan pertarungan dengan Ivan." Ben tertawa terbahak-bahak, tanpa kegembiraan di baliknya sama sekali. "Aku sangat tidak berguna. Kenapa kamu tidak memulai bisnis?" ditawarkan Jack setelah pertimbangan hati-hati. "Aku dapat mensponsori kamu, apapun jenis bisnis yang ingin kau lakukan, dan kamu tidak perlu khawatir untuk membayar saya kembali. Ambil saja uangnya dan cobalah." Jack tidak menyangka Ben akan menolak tawarannya dengan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak ingin uang kamu. Kita memiliki 2 Rolls-Royce Phantom yang diberikan kepada kami oleh Nona Sharon karena kakak ipar membantu menyembuhkan kondisinya. Karena ibu akan mendapatkan SIM, tinggalkan satu untuknya. Aku akan menjual punyaku dan mendapatkan uang darinya. Aku ingin mencoba membuka warnet di dekat kota, di sekitar universitas. Aku pikir bisnis ini cocok untuk saya, karena saya suka bermain game." Selena mengangguk, "Ini adalah mobil yang cukup baru dan diberikan kepadamu. Silakan jika kamu ingin menjualnya, tetapi ingat bahwa kamu tidak akan memiliki mobil setelah kau menjualnya." Ben tersenyum, "Jangan khawatir, Kak. Mobilnya masih baru dan harganya lebih dari 7 juta, jadi tidak masalah untuk menjualnya seharga 6 juta. Aku masih punya uang setelah mendirikan warnet. Dan pada saat itu, aku cukup membeli mobil dengan anggaran 100.000. Aku sekarang menyadari, kita harus hemat meskipun kita kaya. Dan untuk berpikir, aku dulu merencanakan bagaimana memperlakukan Sena dengan hal-hal yang lebih baik dalam hidupku, sekarang semua itu hanyalah lelucon bagiku." Baik Jack dan Selena mengangguk, setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Ben. Tampaknya, Ben telah banyak berubah setelah pergantian peristiwa, dan itu adalah hal yang baik untuknya. "Mobil itu milikmu, jadi jangan ragu untuk melakukan apapun yang kamu inginkan dengannya. Berani dan lakukan apapun yang ingin kamu lakukan," meyakinkan Selena sambil menepuk bahu adiknya. "Bahkan jika kamu kehilangan uang, saudara perempuan dan iparmu akan tetap mendukungmu." Sebuah pikiran kemudian muncul di benak Jack ketika dia berbicara, "Ngomong-ngomong, Ben, jangan beritahu ibu dan ayah bahwa Sena meracuniku. Aku tidak ingin membuat mereka khawatir. Sejujurnya, aku baik-baik saja dan tidak merasakan apa-apa. Orang-orang ini sudah lama bermimpi, ketika mereka berpikir bahwa mereka dapat meracuni aku. Baiklah, kakak ipar. Jujur, semuanya salahku. Kamu dan kakak selalu memberitahuku tentang Sena selama ini, tapi aku menganggap dia sebagai orang yang baik. Aku bahkan tidak mau menghadapi kenyataan kadang-kadang, aku merasa ada yang salah dengannya. Akan lebih baik jika aku putus dengannya lebih awal. Akulah yang hampir merenggut nyawa kakak ipar." Ben menghela nafas dan berjalan menuju mobilnya. Jack melihat 2 pengawal berjalan di halaman tidak jauh dari mereka, dan melambaikan tangan kepada mereka. "Cepat, prajurit tertinggi memanggil kita." Elaine sangat senang saat melihat Jack melambai pada mereka. Orchid menembak Elaine dengan tatapan tajam. "Set, diam. Jangan panggil dia sebagai prajurit tertinggi, dan panggil dia tuan sebagai gantinya. Bukankah prajurit tertinggi akan memarahimu jika orang lain mendengarnya?" Elaine dengan hati-hati mengamati sekelilingnya.
Jika orang lain tahu bahwa Jack memang prajurit tertinggi, Jack mungkin tidak akan bisa mendapatkan kehidupan damai yang diinginkannya. Bab 627. Sister Orchid, kamu mengatakannya 2 kali. Elaine menahan senyum sebelum dia berjalan ke arah Jack. Orchid merasa malu. Elaine mengatakannya lebih dulu. Tuan, apa yang bisa kami lakukan untuk Anda? Apakah Anda akan berbelanja dengan wanita Anda? Apakah Anda membutuhkan perlindungan kami? Sembur Elaine saat dia berdiri di depannya. Adik iparku akan keluar untuk melakukan sesuatu. Kalian berdua, ikuti dia dan lindungi dia, datang perintah Jack yang tak terduga. Ben terkejut ketika dia mendengar ini. Tidak, kurasa tidak perlu untuk ini. Aku laki-laki, kenapa aku perlu dilindungi? Itu normal bagi ibu dan kakak, untuk membawa 2 pengawal bersama mereka ketika mereka pergi, tapi mengapa aku perlu membawa pengawal? Ini sangat aneh. Hei, lihat dirimu. Kamu memiliki memar di dahimu, dan itu jelas dari perkelahian. Beraninya kamu mengatakan kamu tidak membutuhkan perlindungan, karena kamu seorang pria. Saya pikir kamulah yang membutuhkan perlindungan yang paling mendesak. Balas Elaine, merasa tidak dihargai dan tidak disukai. Prajurit tertinggi akhirnya menunjuk beberapa pekerjaan kepadanya, sehingga dia harus menyelesaikannya, apapun yang terjadi. Dia harus menunjukkan penampilan terbaiknya. Ben tidak pernah berpikir, seorang pengawal akan melawan. Dia memutar matanya ke arah Elaine, jika itu masalahnya, aku tidak perlu 2 pengawal wanita untuk mengikutiku, kan? Hei, apakah kamu meremehkan kemampuan pengawal wanita? Elaine mengangkat kepalanya dan berkata dengan provokatif. Jika kamu begitu cakap, bertarunglah denganku. Jika kamu menang, aku tidak akan mengikutimu. Jika tidak, kami tetap pada rencana Tuan, aku akan mengawasimu dari jauh dan melindungimu. Kamu pengawal. Aku laki-laki, dan aku tidak akan bertarung dengan perempuan. Datang jawaban Ben, konsesi tidak langsung kepada para pengawal wanita itu. Lihat, jangan hanya berbicara ketika kamu tidak mampu. Elaine menjawab dengan angkuh, tangannya menyilang di dada. Aku tidak bisa membalas. Ben segera membuka pintu mobil dan masuk ke dalam mobil. Baik Elaine maupun Orchid segera menaiki mobilnya. Ayo pergi, Tuan Muda Taylor. Kenapa kau duduk di sampingku? Sindir Ben saat Elaine duduk di kursi penumpang di sampingnya. Ketika dia melihatnya dari dekat, wanita ini cantik dan memiliki sosok yang ramping. Dengan sabuk pengaman terpasang, sosoknya tampak lebih seksi. Kakinya yang panjang dan indah, terlihat sangat menarik. Ben sedikit malu, ketika kecantikan seperti itu duduk di sampingnya. Jadi, bagaimana jika aku duduk di sisimu? Itu tidak mempengaruhi cara mengemudimu, kan? Elaine memutar mata rusa betinanya yang indah, saat dia menyeringai nakal. Hei, siapa yang sudah begitu berani memukulimu? Apakah kamu ingin aku membantumu membalas dendam? Jangan khawatir, aku akan melakukannya secara gratis. Bab 628. Ben terkejut dengan tawaran kuat wanita ini, dan dia memiliki senyum ketat di wajahnya. Tidak apa-apa, tolaknya. Bahkan jika aku ingin membalas dendam, aku harus menjadi orang yang melakukannya. Baiklah kalau begitu. Aku tidak tahu jika kamu masih memiliki nyali untuk balas dendam. Elaine kemudian merenungkan semuanya dan menyarankan, jika itu masalahnya, aku dapat membantu kamu menjadi lebih kuat kapanpun kau bebas. Aku akan melatih kamu dengan baik dan meningkatkan fisikmu, dalam arti tertentu. Bagaimana menurutmu? Ben terdiam beberapa saat sebelum dia mengangguk, tanda setuju. Tentu, aku akan memperlakukannya sebagai peningkatan kebugaran fisikku. Kembali ke kediaman, Andrew dan Fiona berjalan menuju Selena dan Jack. Selena, kemana perginya adikmu? Apakah Sena benar-benar bersama dengan Ivan? Kami tidak bisa tidur sama sekali tadi malam, karena memikirkan semua ini. Kami takut adikmu akan kehilangan akal sehatnya, dan melakukan hal-hal yang bodoh. Fiona mengerutkan kening, kekhawatiran tertulis jelas di wajahnya. Dari apa yang aku perhatikan, dia bahkan tidak sarapan pagi ini. Jangan khawatir, Bu, Selena meyakinkannya, senyum yang sama meyakinkan di wajahnya seperti yang dia lakukan. Aku merasa ini adalah hal yang baik untuknya. Hal yang baik. Tunangan saudaramu berselingkuh dengan pria lain, dan hampir membunuhnya. Seluruh keluarga kita mengkhawatirkannya, dan kamu mengatakan ini hal yang baik. Fiona terdiam, dia tidak tahu mengapa Selena akan mengatakan sesuatu seperti ini. Wanita seperti itu tidak pernah cukup baik untuk adikku. Aku sudah memberitahu kepadanya sebelumnya bahwa,
Sena hanyalah seorang gadis penggali emas dan hubungan sosialnya sangat suram. Selain itu, dia memiliki hubungan yang meragukan dengan beberapa anak laki-laki di geng perampok motor. Sayang sekali, tidak ada di antara kalian yang percaya dengan apa yang aku katakan. Selena tertawa sebelum menambahkan, adikku akhirnya sudah dewasa. Dia sekarang pergi untuk menjual mobilnya. Jual mobilnya? Kenapa dia mau menjualnya? Itu Rolls-Royce Phantom yang sangat mahal. Fiona semakin tercengang, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Ben. Yah, adikku ingin mencari nafkah sendiri. Dia ingin menjual mobilnya dan membuka warnet. Selena kemudian menjelaskan situasinya kepada Fiona dan Andrew. Jack ingin memberinya uang untuk memulai bisnis, tetapi dia menolak tawaran Jack. Bukankah itu terdengar seperti dia jauh lebih dewasa sekarang? Pasti. Anak ini akhirnya menjadi dewasa setelah mendapat pukulan keras seperti itu. Aku harap dia bisa segera move on dari Sena. Andrew mengangguk puas, jelas puas dengan pola pikir baru Ben. Sebaiknya, aku tidak bertemu Sena lagi setelah ini. Gadis ini cukup berani untuk menggertak anakku. Aku akan menamparnya berkali-kali, jika aku melihatnya lagi. Dia sudah keterlaluan kali ini. Fiona marah, tangannya berada di kedua pinggulnya saat dia berbicara. Ibu, aku sudah menamparnya. Jika ini tidak cukup untuk memuaskanmu, kamu bisa menamparnya semaumu saat kamu melihatnya nanti. Selena berkomentar, senyum kecil di wajahnya seperti yang dia lakukan. Baiklah, ayo pergi bekerja. Jack tersenyum, dan mereka segera pergi dengan mobil mereka untuk pergi bekerja. Jack akhirnya sampai di kediaman keluarga Drake dan berjalan menuju villa Tanya. Hal terakhir yang dia harapkan adalah melihat Tanya, Ivany, dan Sharon berjalan keluar dari villa begitu dia berada di pintu masuk. Jack tercengang saat melihat Sharon. Wanita ini terlalu sering berkunjung akhir-akhir ini. Dia jelas ada di sini untuknya. Bab 629. Jack, kamu akhirnya di sini. Aku sangat merindukanmu. Sharon langsung berlari ke arah Jack dan memeluk lengannya, menggoyangkannya seperti yang dilakukannya. Jack langsung merasa ada yang tidak beres. Dia hampir pingsan ketika dia berbalik untuk melihat ke sampingnya. Mengapa Sharon mengenakan gaun leher V yang rendah tanpa alasan? Jelas sekali dia ingin mencoba untuk merayunya. Lebih penting lagi, wanita ini melakukannya dengan sengaja. Dia praktis menempelkan dadanya ke lengan Jack dan menggosoknya tanpa henti. Pria lain manapun akan gagal menahan diri, dan adik yang berada di dalam. Benarkah? Kenapa kau merindukanku? Jack tersenyum canggung saat dia mencoba mendorongnya menjauh dengan lembut. Dia kemudian berjalan mundur, dan memastikan ada jarak yang cukup antara keduanya. Apakah aku perlu alasan untuk merindukanmu? Rona merah membara di pipi Sharon. Sebenarnya ini adalah ide Ivany, dia tahu tidak ada pria yang tidak menyukai ini. Karena Sharon secara eksplisit mengungkapkan perasaannya kepada Jack, Ivany berpikir dia bisa mendorongnya untuk lebih berani. Dia bisa berpakaian dengan cara yang agak terbuka, dan bertindak berlebihan. Selain itu, Ivany juga memberitahu Sharon bahwa dia harus selalu berada di dekat Jack untuk membuat mereka lebih dekat. Oh. Ivany terdiam saat melihat situasi ini. Meskipun dia memang meminta Sharon untuk bersikap proaktif, berpakaian minim dan lebih dekat dengan Jack, dia tidak pernah berpikir Sharon akan berlebihan dan menempel pada Jack seperti itu. Dia agak proaktif, aku harap ini akan berhasil. Kata Tanya yang malu. Keduanya tersenyum sebelum berjalan ke arah Jack. Dengan senyum masih di wajahnya, Tanya memulai, Jack, kita akan pergi ke taman hiburan nanti. Seperti biasa, kami hanya akan membawamu, dan tidak ada pengawal lain. Jangan khawatir, aku akan membayar semuanya, jika kamu menemaniku bermain. Aku belum pernah ke tempat seperti itu sebelumnya. Kata Jack sambil tersenyum tipis. Karena Nona Tanya ingin pergi, maka aku akan menghabiskan waktu dan menemani wanita cantik ini. Oh, lumayan. Saya tidak tahu bahwa kamu, seorang antik tua, tahu bagaimana memuji wanita. Tanya agak gembira saat mendengar pilihan kata-kata Jack. Jack memujinya sebagai wanita cantik. Apakah Jack benar-benar merasa dia cantik? Jika itu masalahnya, apakah ada kemungkinan dia menyimpan sedikit rasa suka padanya? Jika Jack tahu kata-katanya yang acuh tak acuh menyebabkan Tanya, wanita muda dan cantik ini, memiliki fantasi yang tidak realistis, dia mungkin tidak bisa berkata-kata. Antik tua. Apakah saya setua itu? Jack tertawa, ini adalah pertama kalinya dia dipanggil seperti itu. Maksudku seperti yang kamu pikirkan.
Aku tidak mengatakan kamu sudah tua. Tanya melirik Jack diam-diam. Dia ingat saat bibir mereka tidak sengaja bertemu, saat mereka bergulat, bibir Jack beradu dengan bibir merahnya. Bibir mereka bertemu tidak hanya sekali, tetapi 2 kali. Dia menjadi sangat malu setiap kali dia memikirkan saat itu, dan jantungnya akan berdetak lebih cepat. Tanya menggigit bibir bawahnya yang memikat dan menambahkan, sebenarnya, pria yang sedikit lebih tua sepertimu, adalah pria dewasa dan mantap. Pria-pria seperti ini yang paling menawan. Saat itulah Jack mengingat saat dia minum dengan Ivone, dan pada saat yang sama, dia melihat wajah Ivone yang malu. Ekspresinya langsung berubah aneh. Apa yang terjadi hari itu murni kecelakaan. Dia tidak menyangka, hal seperti itu akan terjadi. Ketika dia melihat ekspresi malu Ivone, mungkinkah dia jatuh cinta padanya karena apa yang terjadi malam itu? Jika itu masalahnya, ini akan sangat merepotkan, dan Sharon sudah membuatnya merasa tidak nyaman. Bagaimana Jack bisa mengatasinya, jika Ivone merasakan hal yang sama? Jack tiba-tiba punya firasat buruk saat ini. Bab 630. Ya, tanya. Apa yang kamu katakan sangat benar. Aku merasa dia menawan dan jantan. Aku tidak akan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, jika dia tidak begitu menawan. Itu mengejutkan mereka bahwa Sharon masih akan mendekati Jack, bahkan setelah dia pada dasarnya mencoba untuk menjauh darinya dan memandangnya seperti penggemar yang terobsesi. Jack merasa seperti dia perlahan kehilangan akal sehatnya. Nona Sharon, Anda seorang wanita. Anda harus memiliki sikap yang baik sebagai seorang wanita. Ini adalah rumah Tanya, jadi dia hanya bisa memberikan nasihat yang masuk akal daripada mengusirnya. Namun, sepertinya sulit baginya untuk berubah pikiran dalam waktu sesingkat itu, ketika dia melihat cara proaktifnya. Betulkah? Sharon mengerutkan kening. Apakah saya perlu sedikit pendiam? Apakah Anda menyukai saya jika saya pendiam? Tetapi bukankah Ivone mengatakan bahwa pria menyukai wanita yang proaktif? Dia bahkan mengatakan kepada saya, sulit bagi pria untuk mengejar wanita, tetapi lebih mudah jika wanita mengejar pria. Wajah Jack tiba-tiba menjadi gelap. Seberapa pintar kamu, Ivone Drake? Kamu bahkan mengajari orang bagaimana menjalin hubungan, ya? Terperangah, Ivone dengan tajam menoleh ke arah Sharon dan menggeram, Sharon, kenapa kamu begitu bodoh? Sial. Begitu dia menyadari apa yang terjadi, Sharon dengan malu-malu menjawab, maaf, saya salah. Saya ceroboh dan sudah mengatakan semuanya. Dia kemudian dengan cepat menambahkan, aku akan membayar semuanya nanti, ketika kita pergi bermain. Aku akan membayar makanan dan tiket taman hiburan. Itu lebih baik. Ivone melipat tangannya di depan dada, dalam hati senang dengan tawaran itu. Ayo kita pergi. Mereka berempat akhirnya sampai di taman hiburan. Jack tidak mengira, mereka akan melihat beberapa bibi membagikan brosur, begitu mereka memarkir mobil dan mencapai pintu masuk taman. Mereka membagikan brosur di hari yang begitu panas. Pasti sulit. Mereka berempat tahu bahwa orang-orang ini memiliki pekerjaan yang sulit, sehingga mereka menerima pamflet itu tanpa banyak berpikir. Jack mengira ini adalah selebaran tentang kegiatan taman hiburan, jadi dia hanya melihatnya sekilas saja. Dia tercengang ketika dia benar-benar mencerna isinya. Apa yang sedang terjadi? Ketiganya juga melihat selebaran mereka, begitu mereka melihat Jack terpaku di tempat. Apakah ini benar-benar nyata? Jack, kamu sangat romantis. Apakah kamu yang mendesain poster ini? Ada beberapa foto romantis berbentuk hati di pamflet, dan ada kata-kata yang diketik juga. Nantikan. 27 hari lagi untuk ulang tahun kecantikan nomor 1 keluarga Taylor, Miss Selena Taylor. Penyelamat Dewi Perang, Jack White, akan mengadakan pesta ulang tahun yang mewah dalam 27 hari lagi. Kami menyambut semua orang untuk datang ke pesta. Begitulah kata-kata yang tertulis di pamflet. Aku sangat iri pada Selena. Ini sangat romantis. Dia mempromosikan pesta ulang tahunnya seperti ini. Sharon melihat brosur dan menatap Jack dengan hati di matanya. Kamu tidak hanya jantan dan menawan, tetapi kamu juga orang yang lembut dan romantis.